Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam ketemu lagi bersama kami di Rusdian Effendi Channel. Konten-konten yang menyajikan tentang bahasa, sastra, dan seni. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah video yang menyajikan tentang bagaimana tips kita untuk latihan membaca puisi. Nah, dalam pembacaan puisi yang biasanya kita selalu saja pada konten-konten selanjutnya kita bicara tentang bagaimana menulis puisi di part 1, tentang bagaimana menulis puisi dengan tanda panah atau dengan cara metode T-Sudiga. Jadi kali ini kita juga tidak ngebahas tentang bagaimana cara menulis, tapi bagaimana tips kita untuk membaca puisi dengan baik. Oke, sebelum kita lakukan, jangan lupa terus tonton video kami ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang menonton video-video kami ini. Satu lagi, di like ya, dan beri komen di bawahnya agar kami bisa memberikan masukan kalian semua, akan kami kembangkan menjadi lebih baik lagi. Oke, kita lanjutkan. Check it out. Baik guys, sebelum kita belajar bagaimana cara membaca puisi, kita harus tahu dulu teori baca puisi itu. Jadi sebelum kita mengetahui apa sebenarnya teorinya, kita harus tahu puisi itu apa sih sebenarnya. Nah, puisi itu sebenarnya adalah karya sastra yang berasal dari bahasa Yunani, yang katanya berasal dari kata pot, artinya mencipta sesuatu lewat imajinasi. Nah, dalam puisi ini kita harus beberapa hal atau tips yang harus kita perhatikan pada saat kita membaca sebuah puisi agar tidak tampil kaku di depan orang. Nah, ada berapa hal tadi yang harus kita pahami? Ada 4 hal yang harus dipahami. Yang pertama adalah yang disebut artikulasi. Dalam sebuah membaca puisi, pembacaan puisi ini harus pelafalannya harus jelas. Pelafalan di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengartikulasikan atau mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa itu dari satuan-satuan huruf, satuan-satuan kata, dan bentukan-bentukan kalimat yang jelas, yang pas dengan pelafalan atau yang pas dengan bunyi-bunyi bahasa yang standar menurut bahasa kita, bahasa Indonesia. Yang kedua adalah vokal. Vokal itu adalah suara yang berhasil dikeluarkan dari mulut manusia untuk menyampaikan sesuatu secara bulat. Apa sih arti bulat itu? Nah, arti bulat itu adalah artinya tidak cempreng, atau bunyi-bunyi yang dikeluarkan itu memang betul keluar dari suara yang tegas, tidak ambigu, dan suara tersebut tidak terlalu jelek kita dengar, tidak sumbang. Misalnya vokal-vokal kita menyebutkan vokal yang hidup, a, i, u, e, o. Maka kata-katanya harus jelas, jangan a, i, u, e, o. Nah, begitu. Itu dalam puisi akan mengurangi intensitas orang atau mengurangi intensitas kepercayaan dan daya tafsir orang terhadap apa yang dibaca. Untuk itu, vokal yang kita jelas di sini yang kita ucapkan harus bentuknya bulat. Misalnya pada kata membaca. Jadi kita jangan menyebutkan membaca atau membaca. Tapi kita harus tegas. Membaca. Seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga guys, dalam membaca puisi itu kita harus tahu bagaimana intonasinya. Intonasi di sini adalah volume yang akan kita keluarkan berbentuk tekanan-tekanan nada yang akan tersampaikan. Di mana letak nada rendah, di mana letak nada tinggi, disitulah yang disebut dengan intonasi. Bahkan dalam puisi juga disebut juga aksentuasi, agar terkenal sebagai sebuah ciri khas dari apa yang disampaikan dari si pembaca puisi. Terkadang dialog-dialog daerah juga bisa menyampaikan dengan pembacaan puisi menjadi ciri khas dari kepribadian orang tersebut. Itu yang disebut dengan intonasi.
Nah, sekarang kita masuk bagian yang terakhir, yang keempat. Yang keempat itu adalah ekspresi. Nah, membaca puisi itu perlu sebuah ekspresi atau bagaimana cara kita memberikan gambaran agar penyampaian komunikasi puisi itu bisa tersampaikan dengan baik dan orang bisa memahami apa yang disampaikan oleh kita. Apa itu ekspresi yang muncul? Bisa berbentuk gesture. Gesture itu adalah gerakan olah tubuh kita pada saat membaca puisi itu harus sesuai. Misalnya pada saya bilang kata di sana, maka tangan kita tidak boleh menyebutkan kata di sana atau di sana. Tapi cukup menyebutkan dengan kata-kata yang ekspresif dengan gesture gerakan tangan dan raut wajah kita yang pas. Di sana. Atau misalnya menunjukkan sebuah tempat di sana. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk ekspresi yang menjadi ciri khas dalam penilaian pembacaan puisi. Selain gesture, kita juga harus memperhatikan mimik. Mimik itu adalah ekspresi wajah yang timbul. Jadi kalau seandainya puisi itu berbentuk sedih, maka mimik yang kita sampaikan memang harus mimik berekspresi yang betul sesuai dengan raut wajah kita dalam kondisi sedih. Sebaliknya, kalau dia puisi itu berbentuk humor, lucu, maka kita bisa menyampaikannya dengan ekspresi-ekspresi lucu atau ekspresi-ekspresi yang terkesan agak sedikit terkesan lugu, tetapi menimbulkan kelucuan di balik itu. Itu inti dari sebuah hal yang disebut ekspresi. Nah baik guys, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya tentang bagaimana sih cara membaca puisi itu. Kita akan berlatih bagaimana tipsnya membaca puisi dengan baik. Tetapi sebelum itu, kita akan mencontohkan puisi nanti. Akan saya bacakan sebuah puisi berjudul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Nah di sini posisi badan yang harus kita perhatikan, ada beberapa tips pembacaannya. Oke, kita dengarkan tipsnya berikut ini. Nah guys, sekarang kita akan mencoba untuk melatih posisi badan kita, sehingga bagaimana posisi badan kita pada saat membaca puisi. Jika kondisi kita sedang berdiri, maka pastikan bahwa berdiri kita itu tidak kaku. Misalnya seperti ini. Nggak boleh, kita harus nyantai. Jadi berdiri itu berdiri sempurna, artinya tidak terlalu tegang di sini. Kemudian posisi cara memegang kertas yang kita pegang ini, itu cara memegangnya tidak menghambat pembacaan puisi. Artinya pada saat kita membaca puisi itu jangan wajah yang kita tampilkan di depan orang ini tertutupi seperti ini. Itu tidak bisa. Atau seperti ini. Itu nggak bisa. Lebih baik kita baca puisinya dengan cara memegang kertas, selembar kertas seperti itu. Tapi terkadang kalau kita memegang kertasnya dengan hanya selembar kertas saja, kadang-kadang kan kita terjadi grogi sehingga kertas ini gerak, bergoyang sendiri gini. Itu kan menjadi serba salah dan kita terhantui dengan rasa ketakutan. Aduh, ini goyang gimana ini? Jadi makin nggak konsen gitu. Jadi ada beberapa tips untuk menghindari supaya ini tidak grogi, maka kita bisa menggunakan papan untuk seandainya kita ujian, ada papan ujian itu kita lapisi kertas tersebut di situ dan kita menggunakannya dengan rileks. Posisi tangan sebelah kiri mengambil bagian ujung dan posisi tangan di sebelah kanan ambil di bagian bawah. Kita membacanya dengan nyantai seperti ini. Tapi jangan kaku kali, misalnya seperti ini. Ini kaku, tapi tampil saja dengan nyantai seperti ini. Gitu. Seandainya ini akan kita sampaikan, maka yang perlu ini adalah tidak menutupi, tadi saya bilang bahwa tidak menutupi wajah dan jangan terlalu tinggi sekali. Ini supaya pengekspresian kita total. Nah sekarang coba kita akan berlatih bagaimana cara membaca puisi dengan baik. Tadi sudah saya katakan bahwa apa tadi syarat-syarat membaca puisi? Oke, artikulasinya harus memang pas sesuai pelafalan, kemudian vokalnya memang harus bulat, kemudian intonasinya, volume dan tekanannya harus pas sesuai, dan ekspresi, gestur dan raut muka wajah kita harus juga sesuai dengan pencerminan dari tema puisi yang kita bawakan. Nah, berikut ini saya akan memberikan sebuah contoh tentang membaca puisi dengan judul Karangan Bunga karya Taufik Ismail.
Karangan Bunga, karya Taufik Ismail. Tiga anak kecil dalam langkah malu-malu. Datang ke Salemba sore itu. Ini dari kami bertiga. Pita hitam pada karangan bunga. Sebab kami ikut berduka bagi kakak kami yang ditembak mati siang tadi. Baik guys, itu tadi pembacaan puisi dengan judul Karangan Bunga karya Taufik Ismail. Nah, di puisi itu kita sudah menelaah bagaimana cara kita untuk artikulasi, vokal, intonasi, dan ekspresi yang bermain di dalamnya. Nah, kali ini kita akan mencoba membaca puisi dengan teks yang panjang supaya pembacaan itu lebih bisa kita kuasai. Untuk itu kalian semua harus lebih bisa bagaimana caranya memaknai sebuah kata per kata di tiap puisi yang akan kita sampaikan. Kali ini saya akan membawakan puisi berjudul Padamu Jua karya Amir Hamzah. Let's go. Padamu Jua karya Amir Hamzah. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang aku kembali padamu seperti dahulu. Kaulah kendit gemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar setia selalu. Satu kasihku, aku manusia, rindu rasa, rindu rupa. Di mana engkau, rupa tiada, suara sayup, hanya kata merangkai hati. Engkau cemburu, engkau ganas, mangsa aku dalam cakarmu. Bertukar tangkap dengan lepas. Nanar aku gila sangar. Sayang, berulang padamu jua, engkau pelik menari ingin serupa darah di balik tirai. Kasihku sunyi, menunggu seorang diri. Lalu waktu bukan giliranku, mati hari bukan
kawanku. Baik guys, itu tadi beberapa contoh pembacaan puisi yang sudah kami sampaikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kami berharap bahwa kalian semua mampu untuk latihan membaca puisi dengan baik. Jangan ragu dan jangan bimbang, kalian harus bisa dan latihanlah di rumah. Oke, ingat tadi waktu kita membaca puisi ada 4 hal yang kita harus perhatikan. Apa tadi? Yang pertama, artikulasi. Kedua, vokal. Ketiga, intonasi. Dan yang keempat, ekspresi. Oke, jangan lupa sebelum kita tutup video ini, mari kita subscribe video saya ini dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami ini. Oh ya, satu lagi, silahkan kalian like dan berikan komen di bawahnya agar kami bisa membangun konten ini lebih baik lagi. Oke, sampai di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.